Warta Lisan Minggu 21 Februari 2021. 1. Persekutuan Doa Masa Prapaskah 1. Persekutuan Doa Masa Prapaskah 1 akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, pukul 18.00. Persekutuan Doa Masa Prapaskah ini akan diselenggarakan melalui kanal YouTube GKI Purworejo. Informasi selanjutnya akan disebarkan melalui grup WA. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo maupun Bacem Celapar. 2. Persekutuan Remaja atau Pemuda. Persekutuan Remaja atau Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 pukul 18.00. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja atau pemuda. 3. Puasa atau pantang, doa dan derma. Dalam masa puasa atau pantang tahun ini, panitia tidak membagikan celengan kepada anggota jemaat dan simpatisan, tetapi anggota jemaat dapat menyimpan dana dari aksi puasa atau pantang secara mandiri. Dengan cara, dana tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan langsung, bisa berupa sayur, makanan, sembako, dan lain-lain. Semangat ini didasari dengan semangat Jogotongo di masa pandemi. Aksi ini dapat dilakukan 1 minggu sekali, atau 1 hari sekali, atau setelah 40 hari berpuasa sesuai dengan komitmen setiap anggota jemaat. Demikian Warta Lisan hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita berdiri. Kepadamu ya Tuhan, kami mengangkat jiwa kami. Kami datang dengan percaya dan berserah, mengingat cinta dan perjanjian-Mu dengan kami. Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Ajarkan, tunjukkan, dan tuntunlah kami. Pada masa refleksi dan pertobatan ini, Minggu Prapaskah yang pertama, kami mengingat kembali jati diri kami. Kami umat-Mu ya Tuhan, yang hidup dari kemurahan-Mu. Mari kita menyanyikan Hai Mari Sembah dari KJ 4, bait yang pertama, kelima, dan keenam. Saudara-saudara terkasih, ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, tema kita hari ini ialah berpengharapan di dalam perjanjian Allah. Kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah di minggu yang pertama ini dengan mengingat siapa kita, yaitu orang-orang yang terikat di dalam perjanjian dengan Allah. Kita adalah umat perjanjian. Dan janji Tuhan kepada kita tidak pernah berhenti, berlangsung selama-lamanya, bahkan sampai saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya 54 ayat yang ke-10, dia mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudara terkasih, janji Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah salah, tidak pernah ditarik dari kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memenuhi janji dan komitmen kita kepada Tuhan. Apakah kita melakukannya dengan cinta yang sama, cinta yang besar, yang berasal dari rasa syukur kita akan kasih setia Tuhan. Marilah kita bersama-sama menilik hati dan pikiran kita. Kita minta Allah untuk menjenguk diri kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami ada di dalam keterdesakan, seringkali kami memohon pertolongan dari Tuhan. Kami mengingat Tuhan, bahkan kami juga membuat komitmen di hadapan Tuhan. Tetapi kami menyadari Tuhan, setelah keterdesakan itu terselesaikan, kadang-kadang kami tidak menepati janji kami. Kami melupakan Tuhan yang telah menolong kami. Kami kembali ke jalan hidup kami yang lama sesuka hati kami. Dan karena itu Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon ampun jikalau sebagai manusia kami lupa bahwa kami ini hanya hidup dari kemurahan Tuhan, dari berkat-berkat Tuhan. Kami mohon ampun kalau di dalam keseharian kami menjadi begitu sombong. Berlaku seolah-olah kami mampu berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Berlaku seolah-olah jikalau kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, kami bisa menentukan nasib kami. Ampuni kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ini debu dan kami ini sangat lemah. Kami berulang-ulang membuat komitmen kepada Tuhan, tetapi berulang-ulang pula kami jatuh dan gagal. Karena itu Tuhan, ampuni kami, kasihanilah kami. Kami mau ikut pertolongan Tuhan. Kami mau menyambut uluran tangan Tuhan. Kami mau bangkit dan berusaha hidup lagi di dalam cinta Tuhan.
kami pasrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Juru Selamat, kami persembahkan hidup kami. Amin. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Marilah kita berdiri dan menerima anugerah dari Tuhan. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun oleh kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita hidup di dalam kedamaian, damai dengan Tuhan dan damai dengan sesama. Kita ikut gembala kita. Kita katakan, Tuhan, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Juru Selamat, tuntunlah kami. Ketika hari ini kami akan membaca kembali firman Tuhan, kisah lama yang mungkin sudah berkali-kali kami dengar. Tuhan, hari ini ketika kami membacanya, tolong kami supaya kisah kasih itu juga menjadi kisah kami. Kami menemukan Tuhan dan kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-9, ayat 8 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu.
burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dengan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Just because you can doesn't mean you should. Ini adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang sering diucapkan. Artinya, hanya karena kamu bisa melakukannya, bukan berarti kamu harus melakukannya. Saudara-saudara, kalimat ini biasanya digunakan sebagai nasihat kepada orang-orang yang biasanya menggunakan harta, menggunakan kekuatan, atau menggunakan kemampuannya dengan tidak bijaksana. Contoh, kalau saudara-saudara punya uang banyak sekali, saudara-saudara dengan uang itu bisa beli 3 mobil mewah sekaligus. Mobilnya langsung datang diantar ke rumah. Apakah itu berarti saudara-saudara harus pakai uang itu untuk beli mobil? Kan enggak. Tergantung, tanya dulu, butuh enggak? Terus kedua, bisa pakai enggak? Nanti udah dibeli, enggak bisa pakai, percuma, siapa yang mau pakai? Hanya karena kita bisa melakukannya, tidak berarti kita harus atau kita perlu melakukannya. Kita bisa memilih untuk tidak melakukannya. Nah, saudara-saudara, inilah yang digambarkan di dalam bacaan kita hari ini. Dalam bacaan hari ini kita melihat kembali kisah Allah dan Nuh sesudah air bah. Sejak kita sekolah minggu, mungkin cerita ini menjadi cerita yang menyenangkan buat kita karena ada pelangi indah gitu ya. Wah, suasana kayaknya lega. Tapi saudara-saudara, cerita ini sebenarnya adalah cerita yang indah, bukan cuman karena pelanginya, tetapi karena makna yang ada di dalamnya. Kalau kita balik sedikit, mundur sedikit, kita baca Kejadian pasal yang ke-6,
Saudara-saudara, di situ kita bisa melihat bahwa Allah menyesal. Allah menyesal menghadirkan manusia di bumi. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan bumi itu begitu indah. Allah telah mengatur segala sesuatunya dengan begitu baik. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia merusak keindahan ciptaan. Manusia hidup dengan tidak bertanggung jawab. Manusia hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Manusia hidup berusaha untuk melepaskan dirinya dari Allah dan dari panggilan hidupnya. Bumi menjadi kacau. Dan kalau kita baca bahasa yang digunakan oleh Kejadian 6, di situ dikatakan dengan sangat jelas, karena itu Allah menyesal. Dalam arti Allah sangat pilu hatinya, sedih sekali melihat apa yang terjadi. Karena itulah saudara-saudara, Allah kemudian mendatangkan air bah. Dia memusnahkan banyak manusia, namun menyisakan beberapa. Nuh, keluarganya, dan untuk hewan-hewan dia minta untuk setiap jenis hewan masing-masing sepasang ikut masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, setelah air bah itu surut, semua keadaan sedikit lebih membaik. Allah kemudian membuat perjanjian dengan Nuh. Dia membuat perjanjian dengan Nuh dan dengan seluruh makhluk di bumi. Artinya perjanjian ini, kasih setia ini berlaku bukan hanya untuk manusia, tetapi juga berlaku untuk hewan-hewan dan alam semesta. Apa isi perjanjiannya? Allah berjanji bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan segala yang hidup. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, sebenarnya ada sesuatu yang menarik dari perjanjian yang diadakan antara Allah dengan Nuh dan segenap bumi. Kalau kita bikin perjanjian dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita punya perjanjian atau kontrak dengan bank, atau kontrak dengan perusahaan gitu, atau dengan rekan bisnis, maka biasanya akan ada dua pihak yang terlibat dan masing-masing punya tanggung jawab. Betul ya? Di dalam perjanjian itu akan tertulis, saya akan melakukan A dengan kewajiban A. Pihak B akan punya kewajiban B dan dia berhak menerima atau melakukan B. Jika salah satu dari kedua pihak ini berlaku di luar atau melanggar perjanjian tersebut, maka perjanjiannya batal. Kalau saya bertindak tidak sesuai dengan yang diikuti oleh perjanjian, maka perjanjian itu gak berlaku. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah di dalam perjanjian antara Allah dengan segenap bumi, perjanjiannya berat sebelah. Dalam arti Allah mengikatkan dirinya dengan manusia. Allah berjanji bahwa tidak akan Ia mengirimkan lagi air bah dan memusnahkan segala yang hidup. Allah mengikat, Allah melakukan sesuatu. Apakah ada kondisinya? Ada syaratnya? Adakah yang harus dilakukan oleh Nuh agar Allah melakukan hal itu? Gak ada. Perjanjian ini perjanjian tanpa syarat. Karena itu saya mengatakan perjanjian ini berat sebelah. Berat di Allah. Perjanjian ini mau mengatakan bahwa apapun yang dilakukan manusia,
Allah setia pada kasih-Nya. Manusia berbuat baik, Allah mengasihi ciptaan. Manusia bobrok sekalipun, manusia melukai Allah sekalipun, Allah tetap pada kasih setia-Nya. Tindakan Allah tidak bergantung pada apa yang dilakukan oleh ciptaan. Dan inilah saudara-saudara yang membuat kisah ini menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Kisah perjanjian ini adalah kisah Allah yang membatasi dirinya. Dia bisa saja menghancurkan segenap ciptaan. Dia bisa saja menghadirkan kembali air bah karena itu bukan sesuatu yang sulit. Itu ada di dalam kemampuannya. Tetapi Allah membatasi dirinya. Karena Ia setia pada kasih-Nya. Allah memilih untuk konsisten pada cintanya. Apakah ini berarti manusia akan selama-lamanya bebas dari yang namanya hukuman? Manusia bisa bertindak semena-mena karena toh Allah sayang sama kita? Saudara-saudara, saya rasa enggak juga. Perjanjian ini mau mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah tidak pernah ada intensi untuk menyakiti kita. Apapun yang diizinkan oleh Allah untuk terjadi dalam hidup kita, tidak pernah ada sesuatu pun yang bermaksud untuk menyakiti atau menghancurkan kita. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini tema kita adalah berpengharapan di dalam perjanjian Allah, apa artinya? Di satu sisi kita sebagai ciptaan bersyukur sekali karena Allah kita tidak pernah tidak mengasihi kita. Kita bersyukur karena tindakan Allah tidak tergantung pada kesetiaan kita. Karena kalau begitu ceritanya, saya tidak bisa hadir di tempat ini saat ini, celaka. Kita bersyukur karena kasih setia Allah bergantung pada dirinya dan bukan pada apa yang kita lakukan atau pada apa yang kita perbuat. Dan inilah yang jadi sumber pengharapan kita. Bahwa sehancur apapun kita, sekacau apapun hidup kita, kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita punya Allah yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk bangkit lagi, untuk bergairah kembali, untuk mencoba kembali. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekacauan hidup kita. Kita punya Allah yang setia, yang bersedia untuk menolong kita, apapun keadaannya. Ini pengharapan kita. Tapi saudara-saudara, bukan hanya itu. Ketika hari ini tema kita mengatakan berpengharapan dalam perjanjian Allah, maka di sisi lain kita juga perlu belajar dari Allah. Kita perlu belajar dari Allah untuk hidup di dalam kasih setia, untuk membatasi diri kita, membatasi opsi-opsi yang kita punya, memilih dengan sengaja apa yang baik. Minggu lalu dengan Pendeta Hadian, ketika kita mendengarkan khotbah, kita diajak untuk merenungkan bersama bahwa kemuliaan kita terletak pada ketabahan kita dan pada ketaatan kita ketika kita harus menjalani penderitaan. Ketika kita punya opsi, punya kesempatan untuk lari dari penderitaan, kita memilih untuk tidak lari. Tapi kita memilih untuk hadir menghadapi penderitaan itu. Bukan karena kita cinta penderitaan, kita suka menderita. Enggak ada yang suka menderita.
Tapi kita lakukan itu karena kita mencintai Tuhan. Kita memilih untuk tidak kabur, tidak lari dari persoalan kita. Karena kita memilih cinta kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, mungkin ada hal-hal lain yang juga perlu kita pilih atau kita batasi di dalam hidup ini. Mungkin ketika kita terluka dan kita punya kesempatan untuk membalas orang yang melukai kita. Kita punya segala kemampuan, kita punya segala kesempatan. Tapi kita memilih untuk tidak mengambilnya. Karena kita berusaha untuk hidup taat pada Tuhan. Itu adalah bentuk orang-orang yang hidup di dalam perjanjian Allah. Saudara-saudara terkasih, apa yang harus kita pilih? Hanya karena kita bisa melakukannya, tidak berarti kita perlu atau kita harus melakukannya. Pilihlah cinta kasih. Minggu Prapaskah yang pertama ini adalah saat yang sangat tepat bagi kita untuk terus mengoreksi diri, melatih cinta kita kepada Tuhan. Karena setiap latihan cinta yang kita lakukan itu bukan hanya menolong kita, tetapi juga menghidupkan percikan pengharapan di tengah dunia. Tuhan mencintai saya. Tuhan mencintai saudara. Tuhan akan menolong kita. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ketika pada masa Prapaskah ini kami terus berusaha untuk menyangkal diri kami dan memberi ruang bagi Tuhan untuk menguasai seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami mohon, teguhkanlah langkah kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan berikanlah hikmat kepada kami. Ketika kami berjuang, Tuhan jangan biarkan kami menjadi angkuh. Dan ketika kami menjadi lemah dan hampir putus asa, Tuhan tolong kami untuk melihat kembali alasan perjuangan kami. Sehingga meskipun terseok, kami berusaha untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa bagi komitmen kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika kami mengingat saudara-saudara kami
yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit mereka, berjuang untuk tetap hidup, memiliki hidup yang bermakna di tengah sakit penyakit mereka. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saudara yang baik. Mampukan kami untuk dapat hadir bersama-sama dengan mereka dengan segala cara yang kreatif. Berikan kami hikmat untuk menghargai apa yang telah Tuhan berikan. Berikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami sendiri dan juga menjaga kesehatan mereka. Dan Tuhan berikan kesabaran. Juga kepada mereka yang sedang berjuang, Tuhan tolong mereka, sehingga setiap proses pemulihan yang dilakukan boleh mengingatkan mereka akan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang setia pada janji yang telah Tuhan buat dengan kami, dengan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam hidupnya untuk perekonomian sehari-hari. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk memulihkan dirinya dari luka atau kecewa yang mungkin membuat mereka sakit dan lemah. Kami mau berdoa juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai bencana dan berusaha untuk memulihkan kehidupan, meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Tuhan, berkatilah semua perjuangan. Mampukan kami untuk melihat apa yang bisa kami lakukan. Tolong kami untuk menahan diri untuk melakukan apa yang tidak baik atau apa yang merusak kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Segala hidup kami mau kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mendasari persembahan kita pada hari ini, firman Tuhan terambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-7 dan ke-9. Saudara, mari kita bersyukur kepada Allah, sebab perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, dan namanya kudus dan dahsyat. Sementara itu, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 291 ayat yang pertama dan yang keempat. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdiri. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini
supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama karena kami tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah saudara-saudara kita hidup di dalam perjanjian dengan Allah, kita wujudkan kasih yang telah kita terima dengan kasih terhadap Tuhan dan sesama. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Marilah saudara-saudara kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana,